Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat selalu ya. Ingat, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita langsung aja membahas mengenai yang namanya adalah bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks? Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan imajiner. Artinya di sini kalau dalam suatu skema, dia terdiri dari bilangan real dan imajiner. Bilangan real dan di sini adalah imajiner, ya. Oke. Sehingga bilangan kompleks itu bisa dinyatakan dalam bentuk begini, Z sama dengan X plus IY. X-nya, Z itu adalah bilangan kompleks. X ini yang dimaksud adalah X ini adalah bagian realnya. Bagian realnya. Sedangkan Y itu adalah bagian imajiner. I di sini adalah imajiner ya. Jadi I di sini adalah imajiner. Nah, sekarang kalian kan sudah pasti masih ingat ya, bilangan real itu contohnya seperti apa? Bilangan real itu, contoh bilangan real itu ya semua bilangan kecuali imajiner. Kita ke contoh imajiner dulu lah ya. Contoh imajiner itu apa? Imajiner itu contohnya akar negatif 1 gitu ya. Akar negatif 2. Negatif di dalam akar itu adalah contoh-contoh bilangan imajiner. Nah, bilangan real itu berarti contoh-contohnya ya selain bilangan imajiner tadi masuk ke dalam bilangan real. Misalkan apa? Misalkan 2, negatif 7, akar 5, 0,5 gitu ya. Dan seterusnya itu adalah contoh-contoh bilangan real. Oke. Nah, maka kita ulang lagi bahwa bilangan kompleks bisa dinyatakan dalam Z sama dengan X plus Y, di mana X-nya adalah bagian real, Y-nya adalah bagian imajiner. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Contoh, kita langsung masuk saja ke contoh. Contoh bilangan kompleks. Contohnya apa? Misalkan begini. Contoh pertama, Z sama dengan 5 plus 2I. Ini contoh bilangan kompleks. Di mana 5 ini adalah bagian realnya. Ini bagian real ya. 2 ini adalah bagian imajinernya. Oke. Nah, sekarang misalkan contoh lagi. Contoh yang kedua, Z sama dengan negatif 3 dikurang 5I. Maka bagian realnya apa? Bagian realnya adalah negatif 3 dan bagian imajinernya adalah negatif 5. Nah, bagian real ini biasanya dituliskannya begini. Real itu real ya. Realnya dari Z-nya. Real Z-nya adalah negatif 3. Im itu imajiner ya. Z-nya adalah negatif 5. Ya, jadi di dalam bilangan kompleks negatif 3 dikurang 5I itu realnya Z, artinya adalah bagian realnya dari Z itu adalah negatif 3, bagian imajinernya adalah 5, negatif 5 gitu ya. Sekarang contoh lagi, misalkan Z sama dengan akar 3 plus 5I, misalkan gitu. Maka realnya apa? Realnya adalah real Z-nya adalah akar 3 gitu ya. Imajinernya adalah ini adalah negatif 5 gitu ya. Bagian imajinernya adalah 5. Oke, itu adalah contoh-contoh dari bilangan kompleks. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke yang namanya adalah operasi aljabar pada bilangan kompleks. Operasi aljabar pada bilangan kompleks. Ada yang tahu kira-kira operasinya bentuknya seperti apa? Operasi aljabar bilangan kompleks. Nah, operasinya itu yang pertama. Misalkan di sini, misalkan ya, sebelum pertama saya tulis dulu. Misalkan di sini ada Z. Z tadi adalah X plus Y ya. Z tadi bilangan kompleks ya, adalah sama dengan X plus Y. Misalkan di sini ada Z1 adalah X1 plus IY1.
Kemudian di sini ada Z2 sama dengan X2 plus IY2. Begitu. Nah, sekarang operasi aljabar yang pertama adalah pada penjumlahan. Pada penjumlahan. Penjumlahan antara Z1 plus Z2. Maka ini kan Z1-nya tadi X1 plus IY1 ditambah dengan X2 plus IY2. Nah, pada penjumlahan bilangan kompleks seperti ini, pada operasi penjumlahan, di sini kan ada unsur real, ada imajinernya. Gitu ya. Nah, pada saat kalian mengerjakan baik itu operasi penjumlahan dan lain sebagainya, itu kalian adalah mengelompokkan mana yang bagian real dan mana yang bagian imajiner. Nah, di sini kan terlihat bagian realnya apa? X1, terus kemudian X2, gitu ya. Maka kita kelompokkan bagian realnya sendiri X1 plus X2. Begitu. Nah, sekarang di bagian imajinernya apa? Di imajinernya ada IY1 dan IY2. Ini kita kelompokkan sendiri. IY1 plus IY2. Kita sendirikan dulu, kita kelompok-kelompokkan dulu, gitu ya. Maka di sini pada operasi penjumlahan berlaku X1 plus X2 ditambah dengan I-nya adalah bagian imajinernya tadi. Y1 plus Y2. Nah, di sini mana bagian realnya? Bagian realnya adalah X1 plus Y2. Di sini realnya ini ya, bagian realnya ini. Oke, bagian imajinernya yang ini. Ini adalah bagian imajiner. Jadi begitu ya cara melakukan operasi aljabar bilangan kompleks pada penjumlahan, gitu ya. Jadi kalian kelompokkan dulu mana yang bagian real dan mana yang bagian imajiner. Oke, nah sekarang kita coba untuk yang operasi pengurangan. Tadi sudah penjumlahan, sekarang ke pengurangan. Ya, kita coba yang kedua. Pada pengurangan. Z1-nya masih sama ya. Z1-nya di sini berarti Z1 dikurang Z2. Maka sama dengan Z1-nya tadi yang diketahui adalah X1 plus IY1. Begitu ya. Dikurang dengan X2 plus IY2. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu, di sini kan dikurang ini ya, maka kita buka dulu kurungnya. X1 plus IY1 dikurang dengan X2, ini kan dikurang ya, dikurang dengan IY2. Nah, sekarang tugas kita adalah mengelompokkan mana yang bagian real, mana yang bagian imajiner. Kita cari dulu, X1 di sini adalah bagian real, negatif X2 adalah bagian realnya. Oke, kita kelompokkan. X1 dikurang X2. Bagian real ya. Sekarang imajinernya kan IY1 dikurang IY2. Maka di sini plus IY1 min IY2. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita kurung tadi X1 dikurang X2. Ini adalah bagian realnya ditambah dengan I-nya kita kelompokkan Y1 dikurang dengan Y2. Nah, ini adalah bagian realnya. Yang Y1 dikurang Y2 adalah bagian imajinernya. Oke, itu untuk pengurangan. Nah, sekarang bagaimana dengan perkalian? Kita coba dulu untuk perkalian. Oke, yang ketiga adalah perkalian. Dengan Z1-nya, Z2-nya masih sama seperti yang tadi ya. Z1 dikalikan dengan Z2 sama dengan X1 plus IY1 dikali dengan X2 plus IY2. Nah, caranya sama ya, cara penyelesaiannya sama dengan ini kita uraikan terlebih dahulu. Seperti perkalian biasa gitu ya, X1 dikalikan dengan X2, maka kan X1, X2, gantian X1 dikalikan IY2, maka X1 IY2 gitu ya, X1 IY2, X1 IY2 plus
X2 IY1. Ini kan dikalikan dengan ini ya. Kemudian yang ini dikalikan dengan ini. Plus I Y1 dikalikan I Y2. Itu kan hasilnya I kuadrat Y1 Y2. Begitu. Nah, sekarang kita selesai. Nah, ingat kembali ya, I itu adalah akar negatif 1. Maka I kuadrat itu artinya adalah negatif 1. Begitu ya. Maka di sini kalau I adalah akar negatif 1, I kuadrat kan negatif 1. Maka I pangkat 3 berapa? Harus tahu ya. I pangkat 3 itu berarti I kuadrat dikalikan I, berarti kan negatif I gitu ya. Sama dengan negatif I. Berarti kan I pangkat 3 itu kan I kuadrat dikalikan I. Maka I kuadrat kan tadi negatif 1. Berarti artinya sama dengan negatif I. I pangkat 4 apa? I pangkat 4 itu kan berarti I kuadrat kita kuadratkan. I kuadrat tadi negatif 1. Kita kuadratkan artinya 1. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sini sama dengan ini ya, tadi masih di sini ya. I kuadrat berarti kan negatif 1 ya, negatif 1 dikali dengan Y1 Y2, maka bisa ditulis dengan negatif Y1 Y2 gitu ya. Sama dengan, nah sekarang bagian real kita kelompokkan dengan real, imajiner dengan imajiner. Maka bagian kita cari dulu bagian realnya kan ini X1 X2. Bagian realnya lagi adalah negatif Y1 Y2. Kita kelompokkan dulu X1 X2. X1 X2 dikurang dengan Y1 Y2. Nah sekarang bagian imajinernya yang mengandung unsur I ya, ini dan X2 Y1. Maka di sini ditambah dengan I X1 Y2 plus X2 Y1. Nah, begini ya. Ini adalah hasil dari, ini adalah bagian realnya yang ini, kemudian yang I di sini adalah bagian imajinernya. Itu adalah untuk operasi yang berbentuk perkalian. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berbentuk pembagian. Masih sama seperti yang tadi. Z1-nya adalah X1 I1 Y1, Z2-nya adalah X2 Y2. Ini untuk yang keempat, operasi pembagian. Pembagian itu artinya kan Z1 dibagi dengan Z2 ya. Dengan Z1-nya adalah X1 plus Y1 per X2 plus Y2. Oke. Nah, sekarang X1 plus Y1 per X2 plus Y1. Tugas kalian gimana ini bentuknya pembagian? Terus kita mengelompokkan bagian yang real dan yang imajinernya. Kalau yang bentuknya seperti ini kan ini masih gabungan ya. Di bagian atas masih ada real imajinernya, bagian bawah ada real imajinernya, masih campuran. Nah, tugasnya adalah mengelompokkan mana yang real dan mana yang imajiner, kita kelompokkan. Nah, caranya bagaimana kalau untuk pembagian seperti ini? Caranya adalah kita mengalihkan dengan sekawannya. Gitu ya. Kalau masih ingat kalau yang dia bentuknya pembagian, kan bisa seperti ini. Sama dengan kita kalikan di sini dengan X2 dikurang I Y2, karena di sini bentuknya penjumlahannya. Kalian fokus di bagian yang ini penyebutnya ya, sekawannya dengan penyebut. Maka di sini per X2 per dikurang I Y2 kan dikalikan itu boleh ya. X2 dikurang I Y2 per X2 kurang I Y2 kan ini sebenarnya 1. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita tinggal kalikan saja seperti biasa. Gitu. Bagian atas dulu kita kalikan. X1 dikalikan X2, maka di sini adalah X1 X2. Ya, kemudian kalikan lagi I X1 Y2. Gitu ya, saya langsung pindah I-nya ke depan karena mengandung unsur I. Kemudian I Y1 dikalikan X2, maka di sini plus I X2 Y1 I dikurang dengan
I kuadrat Y1 Y2. Gitu ya. Oke. Terus kita lanjut yang bagian penyebutnya. X2 dikalikan X2. Maka di sini hasilnya adalah X2 kuadrat. Terus kemudian X2 dikalikan dengan I Y2. Maka hasilnya adalah min I X2 Y2. Terus kemudian yang ini dikalikan dengan I Y2 dikalikan dengan X2. Maka plus I X2 Y2. Saya langsung pindah X-nya ke depan. Boleh ya. Terus kemudian dikurang dengan I Y2 dikalikan dengan I Y2. Maka hasilnya adalah I kuadrat Y2 kuadrat. Oke. Nah, maka selanjutnya sama dengan kita bentuk dulu ya. Di sini ada, kita selesaikan dulu, nanti baru kita kelompokkan. X1, X2 dikurang dengan I X1 Y2 plus I X2 Y1. Ini kan I kuadrat, ada I kuadrat, itu tadi hasilnya adalah negatif 1. Begitu ya. Maka negatif dikali dengan negatif 1 kan positif. Plus Y1 Y2 per di sini X2 kuadrat dikurang dengan I X2 Y2 plus I X2 Y2. Nah, ini ada I kuadrat. Tadi I kuadrat negatif 1, maka negatif dikurang negatif kan positif. Y2 kuadrat. Oke, maka kita lanjut ya. Setelah itu adalah kita kelompokkan terlebih dahulu. Mana yang bagian real, mana yang bagian imajiner. Maka di sini sama dengan realnya kan yang ini ya, X1, X2, Y1, Y2. Oke, kita kelompokkan X1, X2, kemudian ditambah dengan Y1, Y2. Ini bagian apa namanya realnya. Terus kemudian dikurang dengan ditambah I ya, ditambah I. Bagian yang positifnya saya tulis dulu, maka X2 Y1, ini kan yang positif ya, yang negatif adalah X1 Y2 I per. Nah, sekarang ini bagian realnya adalah X2 kuadrat. X2 kuadrat ditambah dengan Y2 kuadrat, ini bagian realnya. Nah, sekarang imajinernya apa? Ini, coba kalian perhatikan, negatif I X2 Y2 ditambah dengan I X2 Y2. Negatif I X2 Y2 ditambah dengan negatif I X2 Y2. Itu kan hasilnya 0 ya. 0 ini kan artinya ditambah dengan 0. Begitu. Sampai di sini semoga dipahami ya. Nah, artinya di sini bagian realnya kita sudah ketemu, bagian imajiner sudah. Maka di sini kalau mana bagian realnya, mana bagian imajiner, kalau ditanya seperti itu ya berarti jawabannya ini X1 X2 plus X1 Y1 Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat plus 0 kan X1 X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Kita langsung ini penyebutnya X2 kuadrat plus Y2 kuadrat gitu ya. Ditambah dengan ini bagian imajinernya I X2 Y1 dikurang X1 Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Begitu ya. Nah, ini kan cara menuliskan. Nah, maka di sini ini bagian realnya, yang ini adalah bagian imajinernya untuk bentuk pembagian seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Kita coba lanjut ke contoh dulu ya. Saya akan berikan contoh. Oke, sekarang kita langsung ke contoh. Contohnya seperti ini ya. Diketahui Z1-nya adalah 5 plus 6I, kemudian Z2-nya adalah negatif 2 dikurang I, gitu ya. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung 2 Z1 plus Z2. Oke, menyesuaikan. Kita coba untuk selesaikan. Yang A-nya adalah A, itu adalah 2ZI, 2. Maka di situ kita kalikan dengan ZI-nya kan tadi diketahui 5 plus 6I. Maka kita kalikan di sini. Karena yang diminta adalah 2, maka 2
ZI-nya tadi adalah 5 plus 6I. Kemudian ditambah dengan Z2-nya adalah negatif 2 dikurang I. Sama dengan, ini yang A ya, yang A. Maka kita hitung dulu yang 2 dikalikan 5 plus 6I. Berapa di sini? 2 dikalikan 5 kan 10 plus 12I dikurang dengan 2 dikurang I. Ini ya. Nah, sekarang kita kurangkan yang real dengan real, imajiner dengan imajiner 10. Yang realnya kan 10, realnya 2. Maka 10 dikurang 2 kan 8. Ini sama dengan ya. 12I dikurang I. Maka di sini ditambah dengan 11I. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 8 plus 11I. Oke, kita lanjut yang B. Yang B itu kalian diminta untuk menghitung negatif Z1 dikurang dengan Z2. Oke, lanjut ke yang B ya. Yang B pertanyaannya adalah negatif Z1 dikurang Z2. Artinya Z1 yang diketahui tadi adalah 5 plus 6I. Karena di sini negatif ya negatif. 5 plus 6I dikurang dengan Z2-nya yang diketahui adalah negatif 2 dikurang I. Nah, ini kita tinggal operasikan. Artinya di sini negatifnya kita coba keluarkan, negatif 5 dikurang dengan 6I. Kemudian negatif dikurang negatif kan positif ya, positif 2, negatif dikurang negatif I kan positif I. Kita tinggal operasikan negatif 5 ditambah 2, yang real dengan yang real. Maka di sini negatif 3. Negatif 6I ditambah I, artinya negatif 5I. Oke, hasilnya adalah negatif 3 dikurang 5I. Bagian realnya adalah negatif 3, bagian imajinernya adalah negatif 5. Oke, yang B kita sudah selesai. Kemudian kita beralih yang C. Yang C diminta untuk mencari 3Z1 dikalikan dengan Z2. Z1 tadi yang diketahui 5. Kita tinggal 3 dikali dengan 5 plus 6I dikali dengan Z2 yang diketahui adalah negatif 2 dikurang I. Ya, maka di sini hasilnya kita operasikan terlebih dahulu. 3 dikalikan 5, 15 plus 18I. Jadi ini yang kita kalikan dulu ya, 3 dengan 5 plus 6I. Hasilnya ini. Kemudian baru nanti dikalikan dengan ini saya lepas saja ya. Maka hasilnya dikali dengan negatif 2 dikurang I. Ya, sehingga di sini 15 dikali negatif 2, 11. Maka di sini negatif 30. 15 dikali negatif I, hasilnya adalah negatif 15I. Gantian ya, 18I dikali negatif 2, negatif 16I. 18I dikurang I kuadrat, maka di sini 18I kuadrat. Sehingga hasilnya negatif 30, kemudian ini dikurang dengan 18I kuadrat. Ingat, I kuadrat adalah, I kuadrat itu kan negatif 1. Maka negatif 18I kuadrat itu artinya adalah negatif 18 dikalikan dengan negatif 1. Begitu ya. Sehingga di sini ya kita gini aja dulu. Negatif 30 dikurang 15I dikurang 16I. Negatif 18 dikalikan dengan negatif 1. Maka di sini plus 18. Nah, sehingga di sini negatif 30 tambah 18 kan negatif 12 ya. Negatif 15I dikurang negatif 16, negatif 31I. Oke. Sudah ketemu hasilnya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya yang D. Yang D tadi pertanyaannya D sama dengan 3Z1 dibagi dengan 2Z2. Kita coba ya, 3 dikali dengan 5 plus 6I dibagi dengan 2 dikali dengan negatif 2 dikurang I. Kita operasikan terlebih dahulu.
Yang dioperasikan yang mana? Ya, yang dekat dulu ini. 3 dikali dengan 5 plus 6i. Artinya 15 plus 3 dikali 6, 18i. Per 2 dikali 2, negatif 4 dikurang 2i. Oke, sehingga kita sudah ketemu hasilnya seperti ini. Tadi pada pembagian ingat, untuk menyelesaikannya kita kalikan dengan sekawannya. Begitu, sehingga 15 plus 18i per negatif 4 dikurang 2i dikalikan dengan, ayo sekawannya apa kira-kira ini? Kawannya adalah dikalikan dengan apa? Yaitu dikalikan dengan negatif 4 plus 2i per negatif 4 plus 2i. Ya, oke. Sekarang 15 dikalikan negatif 4. Ini yang atas dulu kita kalikan, negatif 60. Terus kemudian 15 dikalikan dengan 2i plus 30i dikurang dengan 18i dikurang 4. Artinya 72i. 18i ditambah 2i. Artinya 36i kuadrat. Sekarang yang bawah kita kalikan, negatif 4 dikali negatif 4. 16 gitu ya, 16. Terus kemudian setelah itu negatif 4 dikalikan dengan gantian, negatif 4 dikalikan dengan 2i, artinya negatif 8i. Negatif 2i ini artinya adalah 8i. Negatif 2i ditambah 2i negatif 4i kuadrat. Sehingga hasilnya apa? 60 ditambah dengan 36i kuadrat. Ini sebenarnya kan real ya. I kuadrat tadi kan negatif 1. Maka ini kan hasilnya 36i kuadrat, itu artinya adalah 36, negatif 36. Gitu ya. Maka negatif 60 dikurang 36 kan negatif 96. 30 dikurang 72 dikurang dengan negatif 42i per 4 negatif 4i kuadrat. Ini artinya adalah 4 gitu ya. Karena kan negatif 4 dikali negatif 1 ya. Sehingga 16 ditambah, ini kan positif ya, positif 4 ditambah 4, 20. Negatif 8i plus 8i kan 0. Sehingga ini hasilnya. Sehingga hasilnya adalah ini. Negatif 96 per 20. Terus kemudian dikurang dengan 42 per 20. 42 per 20. Maaf tadi belum maju ya. 42 per 20i. Kita sederhanakan sehingga di sini hasilnya berapa ini? Negatif 96 per 20 dikurang dengan 42 per 20. Ini kan bisa kita sederhanakan. Kita coba bagi dengan berapa? Misalkan kita bagi dengan 4 ya. 4 ini hasilnya adalah negatif, penyebutnya 5. Yang atasnya adalah 24 ya, 24 per 5 dikurang dengan, ini coba kita bagi dengan yang ini, kita sederhanakan, kita bagi dengan berapa ini ya, 2 ya, coba ya, 10 per 20 21 per 10i gitu ya. Jadi ini hasilnya 24 per 5 dikurang dengan 21 per 10i. Oke, kita sudah selesai tadi dengan contoh dari A sampai dengan D gitu ya. Mulai dari penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke.